Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan juga diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mampukan kuasai kami supaya kami mampu untuk memahami kekayaan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pada renungan di pagi hari ini kita akan merenungkannya dalam satu tema, yaitu yang hilang tidak diabaikan. Yang hilang tidak diabaikan. Bapak Ibu dan Saudara, semua orang tua pasti ingin sekali memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ingin melakukan berbagai hal demi kepentingan anak-anaknya. Mengusahakan pekerjaan, mengusahakan segala sesuatu untuk menjadi yang terbaik. Tetapi sayangnya, tidak semua anak mensyukuri setiap hal yang ia dapatkan itu dari orang tuanya. Dan tidak semua anak memanfaatkannya dengan baik. Apa yang diceritakan dalam bacaan kita ini merupakan gambaran konkret tentang kasih Allah kepada manusia. Ada anak bungsu yang manja. Ia meminta bagian harta milik yang menjadi bagiannya kepada ayahnya. Sayangnya, ia tidak memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, malah ia menghambur-hamburkan uangnya dengan berfoya-foya sehingga habislah hartanya. Ia bahkan menjadi melarat dan kelaparan. Ia bekerja sebagai penjaga babi, bahkan harus makan dari sisa makanan babi.
maka timbullah penyesalan di dalam hatinya. Ia mengingat bahwa di rumah ayahnya ada banyak sekali orang upahan dan berlimpah makanannya. Ia menyesal telah melakukan hal-hal yang demikian. Lalu anak ini kemudian kembali ke rumah ayahnya, bukan sebagai anak, tetapi ia ingin kembali sebagai orang upahan karena ia menganggap bahwa tentulah ayahnya tidak akan menerima ia sebagai anak lagi karena apa yang telah ia perbuat. Namun kita melihat bahwa ketika sang ayah melihat kepulangan anaknya ini, ia tergerak oleh belas kasihan. Karena kasihnya bahkan kerinduannya terhadap anaknya yang telah lama hilang ini, maka ia melupakan segala sesuatunya. Lalu ia merangkul dan juga mencium anaknya. Sang anak menyadari segala kesalahannya, mengakui keberdosaannya. Ayahnya memberi pengampunan dengan limpahnya serta perhatian yang luar biasa. Ia diberikan jubah sebagai simbol kehormatan, dipakaikan cincin sebagai simbol kekuasaan atau wewenang, dikenakan sepatu sebagai simbol status baru bahwa anaknya tidak sama dengan orang upahan. Lalu sang ayah bersyukur dengan membuat pesta penyambutan bagi anaknya. Allah mengasihi semua anak-anak yang terhilang yang mau kembali kepada Bapa, tidak akan diabaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan anak yang hilang ini, kita sebagai manusia diumpamakan sebagai anak ini, dan Allah diumpamakan sebagai Bapa, sebagai ayah sang anak ini. Dimana ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak sama sekali menjauh dari kita. Tuhan senantiasa hadir, menjaga, bahkan melindungi. Bahkan Tuhan senantiasa merindukan kepulangan kita untuk kembali mengenal dan juga kembali mengasihi Allah sebagai Bapa kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita sia-siakan segala kasih dan kebaikan yang telah diberikan Bapa kita yang ada di surga terhadap kita sekalian, sebab kasihnya tak pernah berhenti dan kasihnya sungguh-sungguh melimpahi kehidupan kita dengan berkatnya. Dan tidak terbayangkan kalau kita menjauh daripada Tuhan, sebab pintu pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang yang mau datang bertobat dan mengakui kesalahannya dengan sungguh-sungguh, yang mau kembali dalam tuntunan kasih Tuhan. Sebab sesenang-senangnya di luar pasti berbeda bila ada di rumah sendiri. Sebebas-bebasnya di luar sana tetap lebih aman dan lebih nyaman di tempat kita bersama dengan orang tua yang mengasihi dan memperhatikan kita. Bapa yang maha baik itu menanti-nanti anak-anaknya yang terhilang untuk kembali kepadanya. Sehingga percayalah, yang hilang tentu tidak akan diabaikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa akan menerima kita sekalian. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan bahkan anugerah-Mu yang selalu melimpahi kehidupan kami. Di pagi hari ini kami telah merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami senantiasa mampu mengasihi setiap mereka yang terhilang. Bahkan kami senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa selalu ada Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segenap cinta-Mu bagi kami. Ampunilah kami jikalau kami senantiasa melupakan Tuhan, melupakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan mulai menjauh daripada Tuhan. Untuk itu kami memohon bimbingan Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan ini, kami boleh semakin diberkati dalam Tuhan, kami boleh semakin menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mau datang kepada Bapanya untuk melakukan yang terbaik dan tidak menyia-nyiakan kasih yang telah diberikan oleh Bapa sebagai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam nanti, tolong tuntun kami dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami dapat melakukan berbagai hal di hari ini
dengan senantiasa berharap penuh pada kuasa Tuhan dan melakukan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan juga kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.